Tetapi di dalam setiap regular pertandingan tetap akan menjadi 88 dan Nomor 2, mengapresiasi ketika kita duduk bersama Liga mau Dari sejarah panjang hingga kontroversi terkini, Liga Indonesia terus berubah. Tapi apakah perubahan ini benar-benar membawa kemajuan atau justru meninggalkan identitasnya? Sebelum kita membahas yang kekinian, mari mundur sejenak. Karena untuk memahami Liga 1 hari ini, kita harus melihat dulu akar dan perjalanan panjangnya. Perubahan nama Liga 1 menjadi Super League mewarnai jagat sepak bola tanah air. Dalam perjalanan dari masa ke masa, hal tersebut menambah panjang catatan sejarah perubahan nama alias rebranding kompetisi sepak bola di tanah air. Di mana Super League resmi ditetapkan sebagai nama baru Liga Indonesia mulai musim 2025-2026. Nama itu menggantikan Liga 1 yang diperkenalkan sejak 2017 dan sudah berjalan selama 7 musim. Ferry Paulus sebagai Direktur Utama PT LIB atau sekarang yang juga berganti nama menjadi Air League, menjelaskan bahwa pergantian nama dilakukan agar dapat menciptakan branding Liga Indonesia yang kuat. Pergantian nama kompetisi sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Bahkan hal itu sudah terjadi sejak lama. Pertama kali dilakukan di era 80-an saat kompetisi masih digelar secara amatir bernama Liga Perserikatan Medio 1930 sampai 1979. Kemudian pada 1980, level kompetisi sepak bola Indonesia mulai meningkat menjadi semi-profesional. Nama liga pun diubah jadi Liga Sepak Bola Utama atau Galatama pada 1980. Liga Galatama berjalan cukup panjang dan beriringan dengan Liga Perserikatan. PSSI kemudian melebur kedua kompetisi itu pada 1994 untuk menjadi liga profesional dan masuk era Liga Indonesia. Liga Indonesia digulirkan dengan format 2 wilayah. 8 tim terbaik di tiap wilayah berhak melaju ke fase berikutnya untuk memperebutkan gelar juara. Pada 2008, PSSI melakukan perubahan lagi, diantaranya dengan menerapkan format kompetisi penuh seperti di Eropa. Seluruh tim akan saling berhadapan 2 kali, juara ditentukan lewat perhitungan poin dari awal hingga akhir musim. Nama kompetisi mengalami perubahan menjadi Indonesia Super League atau ISL. Nama tersebut hanya berlangsung selama 3 tahun. Ini disebabkan terbentuk Indonesia Premier League atau IPL pada 2011. Ini menjadi awal dualisme kompetisi dan dualisme PSSI. Konflik itu berlangsung panjang hingga akhirnya PSSI dan Indonesia disanksi berupa pembekuan oleh FIFA pada 2015. Sanksi kemudian dicabut dan PSSI melakukan branding baru untuk kompetisi sepak bola Indonesia pada 2017. Adalah Liga 1 Indonesia yang jadi branding baru dan dikelola oleh PT Liga Indonesia Baru. Sejauh ini Liga 1 berjalan mulus, 7 musim berhasil digulirkan, tapi kini PT LIB akhirnya resmi mengganti nama jadi Super League yang menandai era baru kompetisi sepak bola di tanah air. Memasuki musim baru dengan nama baru, Super League akan diwarnai perubahan aturan pemain asing. Semua tim dibolehkan mendaftarkan 11 pemain asing yang boleh dari negara manapun, tak lagi terpatok kuota khusus Asia atau non-Asia. Nama yang masuk daftar susunan pemain hanya boleh 8, semuanya boleh dimainkan secara sekaligus sejak awal atau dijadikan pemain pengganti. Lalu untuk regulasi pemain muda, setiap klub wajib mendaftarkan 5 pemain U23 yang satu diantaranya wajib bermain minimal 45 menit atau 1 babak. Untuk musim 2025-2026, Ferry Paulus mengatakan mereka sedang dalam tahap pengkajian untuk melonggarkan kebijakan supporter tim tamu. Nantinya pihaknya sedang mengupayakan kehadiran supporter tim tamu untuk semua klub, kecuali bagi mereka yang memiliki rivalitas tinggi seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta serta Arema FC dan Persebaya Surabaya. Lalu untuk peserta Super League 2025-2026 tetap 18 seperti musim sebelumnya. Namun karena faktor degradasi promosi, ada 3 klub baru yang akan berlaga menggantikan 3 yang terdegradasi. Ketiga klub baru itu adalah PSIM Yogyakarta, Bayangkara Presisi, dan Persijap Jepara. Ketiganya menggantikan PSS Sleman, Barito Putra, dan PSIS Semarang. Tapi di balik nama baru dan ketentuan baru, muncul satu pertanyaan besar, apa kabar pemain lokal?
Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyatakan keprihatinan terhadap regulasi baru Liga 1 yang kini berganti nama menjadi Super League, khususnya terkait keputusan PT LIB yang memperbolehkan setiap klub mendaftarkan hingga 11 pemain asing dari negara manapun. Dalam keterangan resminya, APPI tidak menolak kehadiran pemain asing di kompetisi tertinggi Indonesia. Namun mereka menegaskan bahwa regulasi ini berpotensi besar mengancam menit bermain pemain lokal, mengingat hanya ada satu kompetisi profesional yang bergulir saat ini. Berdasarkan survei internal APPI, mayoritas pemain Liga 1 menyatakan keberatan terhadap regulasi tersebut. Mereka khawatir kompetisi akan minim persaingan yang adil dan berimbas pada pengurangan jam terbang bagi pemain lokal. Presiden APPI Andritani Adiasa turut angkat bicara. Ia menilai kebijakan ini kontradiktif dengan tujuan pembinaan tim nasional Indonesia. APPI mengingatkan bahwa bila kuota 11 pemain asing dimaksimalkan seluruh klub, maka akan ada 198 pemain lokal yang kehilangan tempat di Super League. Efek domino ini dikhawatirkan membuat pemain Liga 2 yang kini disebut Championship juga terdampak dan turun kasta ke Liga 3 yang berstatus amatir. Di sisi lain, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menegaskan bahwa regulasi ini disusun untuk meningkatkan kualitas klub dalam bersaing di level Asia. APPI menghargai upaya peningkatan kualitas kompetisi, namun menekankan bahwa kebijakan sebesar ini seharusnya melibatkan dialog dengan pemain sebagai pelaku utama di lapangan. Mereka mendukung adanya persaingan yang sehat dan transfer ilmu dari pemain asing ke lokal, namun juga mengingat agar hal itu tidak mengorbankan regenerasi dan masa depan pemain dalam negeri. Nah, coba deh menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan arah baru yang diambil sekarang? Tak hanya APPI, legenda hidup Liga Indonesia pun ikut angkat suara. Christian Gonzalez sempat berbincang dengan pemain-pemain muda, mereka disebut tak mempunyai semangat bersaing karena sudah kena mental. Dia belum siap. Kenapa? Karena dia belum nikmati kompetisi di usia dia tahu. Nikmati. Kalau itu pemain misalnya bagus, boleh bawa ke atas. Tapi dia harus tata nanti main sama usia dia untuk bisa nikmati, untuk bisa lebih siap. Itu masalah kita sepak bola. Gonzalez pun bukan satu-satunya yang gerah. Sorotan publik makin tajam saat PSSI justru terkesan menggantungkan kualitas Liga 1 pada kehadiran pemain asing. Ironisnya, di saat slot pemain asing makin diperluas, kompetisi Liga 1 Putri justru dibatalkan. Sorotan tajam itu juga ramai di media sosial, salah satunya di akun Instagram @garudazone_Indonesia. Unggahan tersebut langsung memancing berbagai respon warganet. Kompetisi kaum hawa terakhir kali digelar pada 2019 dengan nama Liga 1 Putri. Timnas Putri Indonesia yang baru saja tersingkir di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 menampar muka PSSI dengan membentangkan spanduk. Namun lagi-lagi Erik menjelaskan magernya organisasi pimpinannya. Realitanya memang belum cukup talent pool-nya, timnya dibagi berapa saya nggak tahu, siapa yang main, masalahnya timnya nggak ada. Semua masih terkumpul di timnas, ya mesti sabar, saya tidak mau terjebak memaksakan diri memaksakan ini. Belum adanya Liga 1 Putri dengan alasan minimnya talenta justru memperlihatkan kegagalan PSSI dalam membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Bagaimana pemain bisa berkembang jika wadah kompetisinya saja tak disediakan?